pagi, selamat siang, atau selamat malam buat teman-teman yang nonton video ini. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, udah lama banget aku nggak bikin video, tapi sebelum itu, mumpung masih di bulan Syawal, aku mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin. Mohon maaf tidak ada perkataan, ada kekurangan atau salah kata dalam aku membuat video, baik sengaja maupun tidak sengaja, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Pada video kali ini aku akan sedikit kita akan membahas tentang gadget ya. Oke, dari sebelum itu aku ingin sedikit bercerita. Jadi beberapa minggu yang lalu aku mengalami musibah. HP yang sudah menemani aku selama 4-5 tahun rusak. Jadi rusak secara software ya. Jadi ceritanya sore itu HP ku tuh nggak bisa buat buka kunci. Jadi buat pakai fingerprint nggak bisa, pakai kode juga nggak bisa. Akhirnya aku coba restart, tapi sayangnya saat di restart itu tampilannya tuh ngeblank, nggak mau ngangkat. Setelah aku matikan, nyalakan, matikan, itu hanya merespon Ketaraja. Hingga akhirnya aku masukkan ke tukang servis dan sampai hari ini belum jadi. Dan karena kebutuhanku, karena tuntutan pekerjaan yang harus menggunakan HP Android, jadi aku mau nggak mau harus beli. Dan pilihanku jatuh pada Redmi 10C ya. Jadi hari ini kita akan bahas buat kalian yang lagi bingung mau nyari HP, apakah mau nyari membeli gadget Redmi 10C ya, mungkin ini bisa menjadi sedikit bahan pertimbangan buat kalian. Kalian silahkan klik tombol subscribe dulu ya. Subscribe dari kalian cukup membantu buat perkembangan channel ini. Buat teman-teman yang udah subscribe, aku ngucapin terima kasih banget ya. Sebenarnya aku juga nggak punya satu HP lagi, HP iPhone tahun 2016 yang masih aku pakai sampai hari ini. Tapi sayangnya karena tuntutan pekerjaan dan keterbatasan aplikasi di iOS, jadi aku nggak bisa menggunakan HP iPhone. Jadi nggak selamanya iPhone itu bisa berguna ya. Jadi ada beberapa aplikasi Android yang tidak ada atau belum ada di App Store ya. Oh guys, jadi ini HP ku yang masih aku pakai sampai hari ini. Tapi sayangnya karena keterbatasan software, jadi aku ya masih pakai HP utamaku ini masih buat daily. Sedangkan untuk Androidnya ini sebagai HP bantingan ya buat kerja keras sebagai kuda. Nah, jadi kemarin ini aku dapat boxnya Redmi 10C. Kenapa aku milih Redmi 10C ya, karena ini HP keluaran lama tahun 2022. Selain itu kenapa aku menggunakan Redmi ini ya, pertama karena dia udah pakai Snapdragon 680. Kalau kamera aku nggak terlalu memikirkan ya, karena aku terbiasa menggunakan kamera DSLR, dan ketika menggunakan HP udah pasti kualitasnya aja udah beda. Mau secanggih atau sehebat apapun kamera HP, tetaplah sensornya tetap sensor kecil. Selain itu juga ukurannya juga 6,71, baterainya 5000 ya cukup lah. Nah, jadi kemarin kita sedikit buka aja dalam box itu kemarin. Oh ya, untuk kemarin aku cuma dapat warna yang biru kayak gini. Sebenarnya aku pengen warna hitam kayak gini, tapi saya habis. Jadi mau nggak mau ya udahlah. Jadi kemarin pertimbanganku antara 10C dan Redmi 10, tapi ya karena harganya beda sedikit ya, aku milih yang 10C karena baterainya dan internalnya 128, RAM-nya 43. Jadi kemarin cuma dapat ya HP secara sederhana aja sih, dapat charger tempatnya kayak gini, charger sama kabel Type C. Nah, sama. Dan yang uniknya, kemarin tuh dapat ini juga ucapan terima kasih dari Direktur Xiaomi Indonesia, Alvinse. Nah, kayak gini nih, selamat datang di keluarga Xiaomi. Terus ada ini kartu
apa ini, manual, buku manual sama kartu garansi kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah, cuma itu aja kemarin. Jadi di boxnya cuma tersedia simple ini. Nah, seperti itu. Ini bungkusnya aja. Aku cuma ingin berbagi cerita, sedikit sharing setelah penggunaan beberapa hari menggunakan HP Redmi 10 ini ya. Nah, secara keseluruhan, ukuran HP ini cukup besar ya, menurut di sini layarnya 6,71. Nah, jadi cukup gede banget. Jadi ketika masukkan kantong ya agak aneh aja sih. Itu. Terus yang selain itu untuk buat game. Nah, untuk buat game itu menurutku cukup apa ya, cukup lancar. Selain cukup lancar juga ukuran karena layarnya besar, jadi lebih mantap. Kita coba ini game Torang. Ini aku juga memainkan ini. Buat kalian apa pernah main Torang? Nah, jadi untuk buat game itu lancar. Jadi memang kayaknya ini HP khusus buat game ya. Khusus buat game. Oke, agak lama juga ya internetnya. Torang ya. Seperti itu. Nah, selain sambil nunggu ya, jadi sedikit cerita lagi. Jadi selain itu, HP ini tuh juga apa ya? Jika dibandingkan dengan seri Redmi, Xiaomi sebelumnya, itu tuh di sini sudah nggak ada ini sensor infrarednya. Biasanya kan karena aku dulu suka Xiaomi karena ada infrarednya, bisa digunakan untuk remote, entah itu remote AC, entah remote apa ya, remote proyektor dan sebagainya. Ini buat main game Torang seperti itu ya. Ukurannya besar banget ya, tapi enak buat game, buat nonton film juga enak. Bisa kalian lihat tuh, seperti itu. Nah, lanjai untuk ukurannya tuh. Oke, seperti itu. Nah, untuk itu ya tadi balik lagi ke fitur. Tadi ini sudah nggak ada di bagian atas, sudah nggak ada fitur infrarednya. Tapi kelebihannya dia sudah menggunakan Type C di sini. Selain itu ada hal yang bikin aku shock, itu di sini tidak ada sensor apa ya buat kompas. Jadi dia buat kompas tuh nggak bisa. Ya kemarin kan aku mencoba install aplikasi buat sholat, buat ngecek arah kiblat, ternyata nggak bisa. Tapi emang di sini emang nggak ada sensor buat menentukan kompas. Dan kemarin waktu ngecek di Maps, itu di Google Map itu ada peringatan apa ya, waktu ngecek lokasi itu keakuratannya itu sangat kecil. Nah tapi buat aku nggak masalah sih, karena aku memang tujuan beli ini aja cuma buat penunjang kerja aja, buat ngegame, baterai awet. Untuk baterai ini berdasarkan pengalamanku itu kemarin bisa tahan 2 hari. Itu buat ngegame, buat WA-an, buat internetan itu 2 hari baru ngecas. Ya nggak full 2 hari sih, tapi 2 hari, nggak sehari. Kalau biasanya kan cuma sehari, ini 2 hari ya, karena kapasitasnya 5000 ya. Jadi ya itu menjadi kelebihan dari HP Redmi 10C ini. Nah, untuk desainnya, nah ini belakang ini ada kamera, kelihatannya 4, tapi sebenarnya kameranya cuma 2 aja. Jadi di sini juga tidak ada lensa wide angle-nya, nggak ada. Jadi cuma ada mode potret biasa sama makro. Ada makronya nggak ya? Nggak sih, cuma ada dua. Yang ini cuma flash, ada ini cuma hiasan aja. Di sini ada sidik jari. Nah, di sebelah sini ini cuma ya pada volume sama power. Atas jack 3,5, bawah Type C, USB Type C. Dia dudukan yang 3,5. Udah cuma itu aja ya, nggak usah terlalu berharap lebih. Yang penting internet lancar, tahan banting, layar besar, bisa buat game, nonton film. Nah, sebetulnya bisa dibandingkan dengan ini
HP dailyku, iPhone SE 2016. Gede banget ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk kamera seperti tadi, untuk kamera ya jangan terlalu berharap dengan harga 1 jutaan ya. 1 jutaan kamera bagus itu ya nggak terlalu worth it juga, tapi yang lihat bisa buat mengabadikan momen, bisa diedit juga karena sekarang udah canggih ya. Nah, untuk video dan kamera hasilnya seperti ini. Jadi untuk kelebihan, kalau aku berdasarkan pengalamanku ya, kelebihannya itu layarnya besar ya, kelebihannya besar dan dia buat ngegame tuh mantap, nggak ngehang, lancar, nggak panas juga. Untuk kekurangannya, aku ya ini kekurangannya ya agak terlalu besar lah, kalau dimasukkan ke kantong celana itu ya agak aneh aja. Terus tapi itu nggak masalah kan bisa disimpan di dalam tas. Terus selain itu kekurangannya ya tidak ada sensor apa namanya, kompas itu juga nggak ada sensor infrarednya dan sebagainya ya namanya juga HP entry level ya. Ya andai saja di Indonesia itu masih ada Sony Xperia ya, mungkin aku akan pakai Sony ya, tapi karena keterbatasan dana dan adanya Xiaomi yang terkenal bandel ya, aku pakainya Xiaomi. Hidup Xiaomi. Nah, oke, ya mungkin cukup itu aja cerita dari aku. Semoga bermanfaat video ini. Aku Wisnu Pratama. Thank you for watching this video. Bye bye.